Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan menampilkan video mengenai manajemen kesehatan penyu di tempat konservasi TPSC. Halo semuanya, perkenalkan saya Imadi Prabawari Putra dengan NEMAKIR 006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinzo Oliver Barus dengan NEMAKIR 015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Tempoyada Biasa dengan NEMAKIR 006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niketet Astuti dengan NIM 013. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Siti Gunawan, NEMAKIR-nya 023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Karisaka dengan NIM 020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabta Penanggunan dengan NEMAKIR 021. Bye-bye. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok D1 mata kuliah manajemen penyakit ikan dan satwa akuatik, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini kami akan menjelaskan tentang prosedur rehabilitasi penyu terdampar dari penyu sakit di Turtle Conservation and Education Center atau yang biasa disingkat TCEC yang berada di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Turtle Conservation and Education Center atau TCEC merupakan pusat konservasi dan edukasi penyu yang didirikan pada tahun 2006 sebagai upaya menghentikan perdagangan ilegal penyu serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian penyu laut. TCEC berfungsi sebagai tempat perlindungan, rehabilitasi, edukasi, dan penelitian bagi berbagai spesies penyu yang terancam punah sebelum dilepas liarkan kembali ke laut. Dengan dukungan berbagai pihak seperti WWF, BKSDA, pemerintah, dan masyarakat lokal, TCEC telah berperan penting dalam menyelamatkan serta merehabilitasi ratusan penyu dari berbagai ancaman. Nah, kali ini kami akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan prosedur rehabilitasi penyu terdampar dan penyu sakit di TCEC. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang tahapan-tahapan penanganan klinis dan perawatan yang dilakukan oleh tim konservasi, mulai dari penerimaan penyu dan pemeriksaan kesehatan, perawatan medis, pemulihan dan rehabilitas, evaluasi sebelum akhirnya dilepaskan kembali ke laut bebas. Dengan adanya video ini, kami berharap semua dapat memahami lebih dalam bagaimana pengelolaan kesehatan dan rehabilitasi satwa yang terancam punah diterapkan di lapangan serta melihat secara langsung kontribusi nyata TCEC dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi penyu laut. Ya, kita tangani itu Olive Ridley penyu lekang, karena penyu lekang di sini sangat dia lah di Bali. Dari musim telur dia paling banyak di Bali. Iya, paling banyak ditemui di Bali. Yang kita rawat juga paling banyak penyu lekang di sini. Ada beberapa penyu lekang sakit. Karena ada yang beberapa penyu di Jawa, tapi paling banyak. Satunya yaitu dengan taunus, dengan programnya kita di sini. Belajar kita belajar hal yang ringan dulu lah sebelum jadi dokter. Saya plasmid ada namanya, ada juga tentang identifikasi penyu, cara udara yang ada dari TK, kemudian ada kolaborasi dengan kedokteran vet, karena kedokteran vet memberikan kita fasilitas dokter profesional yang standby di sini. Penanganan khususnya tergantung ada sih, ada penanganan khusus tergantung dari tingkat tingkat cedera mereka. Salah satu yang paling gampang lah ketika kebanyakan terdampar itu misalnya ada kasus bubble gas, terakhir kita kasih treatment airnya agak rendah karena dia nggak bisa berenang, nggak bisa menyelam juga. Kasus kita di sini banyak, ada kuta yang terdampar sering kita temukan kuta,
Untuk bertelur ada juga di kuta, minyak kuta dengan sandu, kemudian ada sandu termasuk serangga. Selain jauh ya, selain pantai-pantai gitu, ada di luar daerah? Ada, kita pernah rescue di Karangasem, Bali Barat. Kebetulan sekarang di Bali Barat sudah ada konservasi, ya kita telepon kita bisa. Kalau misalnya ada penyu yang mati ini kita itu di Biasanya tergantung ini bagaimana kondisi penyu mati. Ada beberapa D3, D2, D3, kondisi bangkainya gitu. Biasanya kita bawa di sini lagi masih bagus. Jadi kita pakai praktek buat anak-anak ini kalau nitrogsi yang apa penyebab kematian kita bongkar. Pertama, kalau treatment yang rescue kita bawa ke dokter vet karena di sana alat kita hidrolisan, melihat kondisi dalamnya apakah ada benda asing atau tidak, atau ada masalah di dalamnya. Setelah ketahui nanti kasih treatment oleh dokternya. Kalau sudah sangat, kalau parah sekali kita enakkan di ruangan vet sampai dia bisa berenang sedikit baru kita pulang. Untuk sehari-hari kita rawat di sini, pemberian makan, kemudian rawat mingguan, pemberian vitamin oleh dokter kita. Kalau penyu kan di sini kita ada 3 jenis penyu. Ada olive redley, ada penyu hijau. Nah ini 3 penyu ini pakan alaminya beda-beda. Foxbill, olive redley dia pemakan daging. Si santonya hijau dia makan. Jadi kita siapkan sealami mungkin makanan yang begini misalnya dan yang olive redley dan foxbill kita siapkan ikan. Tapi kalau di alam, kalau foxbill itu makannya sebenarnya bukan ikan, dia itu makannya stok koral. Karena ilegal kita mencuri koral gitu, jadi sini kita ganti. Penyu yang baru tiba di tempat rehabilitasi langsung menjalani penerimaan awal dan pemeriksaan kesehatan dasar di lokasi rehabilitasi sebelum dimasukkan ke kolam perawatan. Namun, TCEC terdapat perbedaan alur penanganannya. Penyu yang baru berhasil direscue tidak langsung dibawa ke TCEC, melainkan dibawa terlebih dahulu ke klinik penanganan vet untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kondisi klinis penyu berdasarkan adanya luka, infeksi, atau gangguan sistemik, serta menentukan tindakan medis awal yang dapat dilakukan. Setelah dinyatakan cukup stabil oleh dokter hewan, barulah penyu dirujuk ke TCEC untuk menjalankan proses rehabilitasi lanjutan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada lokasi penerimaan awal di mana TCEC mengutamakan pemeriksaan klinis di fasilitas medis terlebih dahulu sebelum penyu masuk ke pusat rehabilitasi, sehingga risiko penularan penyakit dan pemburukan kondisi dapat diminimalkan. Secara umum, sistem yang diterapkan di TCEC sesuai dengan prinsip konservasi dan kesejahteraan satwa, dan semoga dapat terus ditingkatkan seiring perkembangan fasilitas dan sumber daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perawatan medis yang ada pada TCEC. Sebagai pusat penyelamatan penyu, TCEC sendiri menyediakan perawatan bagi penyu untuk dibawa ke konservasi dan menyiapkan tangki rehabilitasi dengan berbagai ukuran untuk menampung mereka selama masa pemulihan dan secara teratur memberikan perawatan medis sesuai standar kesejahteraan hewan. Dalam kegiatan sehari-hari, tim konservasi penyu menyediakan tangki pembersih untuk menyediakan tempat yang higienis dengan menjaga air bersih langsung dari laut dan mengumpulkan informasi sebagai laporan hasil kerjasama dengan Universitas Udayana untuk memproses informasi sebelum penyu yang terluka dilepaskan dalam kondisi sehat ke alam. Pemulihan dan rehabilitasi. Nah, di TCEC itu ada 2 tempat rehabilitasi. Yang pertama itu tempat rehabilitasi kolam besar, yang dimana kolam itu dikhususkan untuk penyu yang mengalami kecacatan atau kecelakaan pada bagian tubuhnya, dan dikhususkan juga untuk penyu yang berukuran besar seperti penyu hijau.
Yang kedua itu adalah kolam rehabilitasi cabang yang dimana memiliki kolam berbentuk memanjang dengan sekat-sekat yang ada tiang di atasnya untuk sebagai tempat penempelan nama jenis penyu agar bisa dikenali. Nah, di sana juga ada kolam parasetik untuk bisa beradaptasi dengan air laut buatan. Evaluasi penyu dilakukan dengan memeriksa aktivitas gerak, kondisi flipper dan karapas, respon terhadap rangsangan, serta mengidentifikasi adanya luka atau penyakit. Penilaian kesehatan dilengkapi dengan pengukuran morfometri berupa panjang dan lebar, lengkung karapas, serta bila memungkinkan berat badan sebagai indikator kondisi tubuh. Kemudian, identifikasi individu dilakukan melalui penentuan spesies berdasarkan morfologi, pemasangan metal tag pada flipper untuk pemantauan jangka panjang, dan pengambilan sampel jaringan guna analisis genetik stok populasi. Kemudian, setelah dinyatakan layak, penyu dilepas liarkan langsung ke laut pada lokasi aman dengan gangguan seminimal mungkin. Di TCEC, pelepas liaran penyu umumnya dilakukan terhadap penyu hasil rescue atau rehabilitasi dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif. Evaluasi lapangan dilakukan secara klinis sederhana, meliputi penilaian kemampuan berenang, refleks, kondisi luka, dan kondisi umum penyu. Penyu dinyatakan layak lepas apabila terlihat aktif, mampu menyelam dengan baik, dan tidak menunjukkan tanda stres berat. Kemudian penandaan dilakukan melalui pemasangan tag atau penandaan visual bila memungkinkan, sekaligus sebagai sarana identifikasi. Kegiatan pelepas liaran sering dikemas sebagai media edukasi dan kampanye konservasi dengan melibatkan masyarakat atau pengunjung untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan penyu. Kemudian pelepas liaran dilakukan dari pantai sesuai dengan kondisi laut, dengan fokus utama memastikan penyu dapat berenang secara normal dan menjauh dari lokasi pelepasan sebagai indikator keberhasilan pelepas liaran. Demikian perbedaan utama yang terletak pada di pemeriksaan lokasi pemeriksaan awal, yang dimana TCEC itu mengutamakan pemeriksaan klinis di fasilitas medis terlebih dahulu sebelum penyu akan dimasukkan ke pusat rehabilitasi, sehingga risiko penularan penyakit ini dan juga perburukan kondisi dapat diminimalkan. Nah, secara umum sistem yang diterapkan di TCEC ini tuh sudah terbilang cukup sesuai dengan prinsip konservasi dan kesejahteraan satwa. Saya berharap semoga dapat terus ditingkatkan seiring perkembangan fasilitas dan juga sumber daya yang berada di TCEC tersebut.